Pasca dihebohkan dengan hiruk-pikuk warisan hutang proyek DAK, atau dana alokasi khusus, dan DAU, atau dana alokasi umum, peninggalan Bupati Seluma 2021-2024, Erwin Oktavian, yang angkanya mencapai 100 miliar rupiah. Saat ini, Bupati Seluma 2025-2030, Teddy Rahman, kembali dilanda badai dugaan kecurangan seleksi P3K, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1, dengan ditemukannya lebih dari 100 orang diduga honorer siluman, yang meski tidak memenuhi syarat tetapi bisa lolos seleksi. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Seluma, Samsul Aswajar, sebagaimana diwartakan koran rb.id, edisi Sabtu, 15 Maret 2025, mengatakan, terungkapnya dugaan honorer siluman lolos seleksi P3K, berdasarkan hasil serangkaian penelusuran Komisi 1 DPRD Kabupaten Seluma, termasuk hasil rapat dengar pendapat, atau RDP dengan memanggil sejumlah OPD, atau organisasi perangkat daerah terkait. Dari hasil penelusuran melalui Komisi 1, ditemukan lebih dari 100 honorer siluman, yang lolos seleksi P3K tahap 1, berasal dari berbagai bidang, seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga perangkat desa. Mayoritas tenaga guru, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyusul tenaga kesehatan, lalu tenaga teknis dan perangkat desa, kata Samsul. Menurut dia, salah satu celah yang dimanfaatkan para honorer siluman, adalah pemalsuan dokumen administrasi, padahal banyak dari mereka yang sudah tidak aktif sebagai honorer, tetapi masih tercatat dalam data BIS BKN, atau Badan Kepegawaian Negara. Terlebih, mereka lolos karena bisa melengkapi persyaratan surat pertanggungjawaban mutlak, atau SPTJM, yang seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang berhak. Kasus ini sudah diselidiki aparat penegak hukum atau APH, untuk mengetahui apakah dalam prosesnya ada unsur pidana, ujarnya. DPRD berharap pemerintah Kabupaten Seluma dan aparat penegak hukum segera bertindak membersihkan seleksi P3K dari kecurangan. Kami akan menyerahkan nama-nama honorer siluman kepada Bupati. Terlebih, Bupati juga sudah memberi sinyal tidak akan memproses pengangkatan honorer siluman, tegas Samsul Aswajar, sebagaimana dikutip koran rb.id. Terpisah, penyidik unit tindak pidana korupsi, atau Tipikor Satreskrim Polres Seluma, menyatakan, terus melakukan pengumpulan bahan keterangan atau pool bucket, terkait kemungkinan ada atau tidaknya dugaan suap atau tindak pidana korupsi, dalam kasus honorer siluman di lingkungan Pemkab Seluma. Menurut Kapolres Seluma, AKBP Arif Eko Prasetyo SIKMH, melalui Kasat Reskrim, AKP Prengki Sirait SH, penyelidikan masih dalam tahap awal, dengan fokus pada pengumpulan alat bukti, dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Kami masih tahap pool bucket, sedang melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti, sebelum pada kesimpulan, kata Kasat Reskrim, juga seperti dikutip koran rb.id. Dalam penyelidikan, penyidik Satreskrim Unit Tipikor Polres Seluma, sudah melakukan klarifikasi kepada belasan orang, berasal dari OPD terkait, beberapa kepala sekolah, termasuk sejumlah tenaga honorer yang namanya tercatat dalam dugaan praktik kecurangan. Polres Seluma terus mengembangkan penyelidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan memverifikasi status tenaga honorer yang diduga terlibat. Kami ingin mengetahui dengan jelas di mana sebelumnya mereka bekerja dan bagaimana bisa masuk daftar honorer. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, kasusnya bisa berlanjut ke tahap berikut. Jika ditemukan alat bukti yang cukup, kami akan memproses secara hukum, tegas Prengki Sirait. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso dan tim, serta juru kamera dan editing video, Marco Melandri melaporkan.